Pengenalan hardware pada PC. Halo, saya Hakan Syukri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan hardware PC pada PC. Sebelum memulai penjelasan dari video saya kali ini, saya akan memberikan sebuah quotes dari Steve Jobs, yakni satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan luar biasa adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari, jangan puas. Apa yang akan kita bahas kali ini? Pertama, pengenalan hardware komputer. Kedua, penjelasan fungsi hardware. Ketiga, cara pemasangan hardware. Apa itu hardware? Menurut Reiner, hardware adalah perangkat dalam komputer yang berbentuk fisik seperti prosesor, monitor, keyboard, dan printer. Hardware berfungsi untuk menerima data atau informasi, memproses, dan menampilkan informasi mentah menjadi informasi baru yang berguna. Cara kerja hardware. Pertama adalah input. Ini menerima input. Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Kemudian, proses, mengolah data atau informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Kemudian, output. Memberikan output. Setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus. Storage, menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Hardware untuk menyimpan data tidak hanya terpasang di dalam komputer, namun ada juga hardware yang dipasang di luar. Jenis-jenis hardware dan fungsinya. Pertama ada casing CPU. Casing CPU atau casing komputer adalah sebuah kotak atau rumah komputer tempat terletaknya prosesor atau CPU, motherboard, dan piranti-piranti yang lain. Melindungi berbagai komponen-komponen di dalamnya dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya pada saat bekerja dan melindungi dari benturan-benturan fisik yang kita tidak inginkan. Motherboard. Motherboard adalah sebuah papan sirkuit dan panel-panel elektronik yang menggerakkan sistem PC secara keseluruhan. Secara prinsip, sebuah motherboard terdiri atas beberapa bagian, yakni sistem CPU atau prosesor, circuit clock atau timing, RAM, cache, ROM BIOS, I/O port seperti port serial, port paralel, slot ekspansi, dan port IDE. BIOS, Basic Input Output System atau BIOS, merupakan firmware atau software kecil yang diisikan pada sebuah chip untuk mengatur dan mengkonfigurasikan sistem PC. Ia pengatur dan pengendali kerja sistem komputer saat pertama kali hendak bekerja sebelum masuk ke sistem operasi. Chip CMOS. Chip CMOS bertugas menyimpan semua peraturan yang dilakukan oleh pengguna agar pengaturan-pengaturan pada BIOS dapat terus disimpan dalam chip CMOS yang menggunakan memori NVRAM atau TC. Baterai CMOS. Baterai CMOS berfungsi untuk menyuplai arus secara terus-menerus sehingga pengaturan BIOS yang telah dibuat pada chip CMOS tidak hilang. Baterai CMOS yang banyak dipakai umumnya berbentuk bundar pipih terbuat dari litium dari tipe CR2032 yang cukup tahan bekerja hingga ribuan jam. Prosesor. Prosesor merupakan otak dari komputer. Sebuah komputer harus mempunyai prosesor karena
Prosesor merupakan komponen pokok dari sistem komputer, sedangkan fungsi dari prosesor itu sendiri adalah untuk memproses instruksi-instruksi program yang harus dilakukan komputer. RAM atau Random Access Memory. RAM adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat menggunakan komputer atau software tertentu. Agar dapat diproses dengan cepat, fungsi RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi, semakin besar RAM yang dimiliki, maka semakin cepat sebuah komputer memprosesnya. Kemudian ada hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan permanen yang sangat penting pada komputer. Hard disk memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menyimpan data berupa dokumen atau program. CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membaca data dari CD atau DVD dan memburning data ke dalam CD atau DVD. Secara garis besar, CD-ROM dibedakan menjadi dua menurut tipenya, yaitu ATA atau IDE dan SCSI. VGA card. VGA card atau Video Graphics Accelerator memiliki fungsi untuk mengolah data grafis dan ditampilkan pada layar monitor. Selain itu, VGA card juga memiliki bagian yang prosesor yang biasanya disebut dengan GPU atau Graphics Processing Unit dan membutuhkan sejumlah memori. Fungsi VGA card sendiri adalah untuk melakukan proses menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada bagian layar monitor. Sound card. Sound card adalah alat yang berfungsi untuk mengeluarkan suara pada speaker dengan menggunakan kabel dan jack konektornya. LAN card. LAN card adalah kartu jaringan yang biasa juga disebut dengan NIC atau Network Interface Card, di mana suatu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer dalam sebuah jaringan komputer, khususnya jaringan LAN. Dan terakhir ada power supply atau PSU, adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk menyuplai daya. Biasanya komponen power supply ini bisa ditemukan pada casing komputer dan berbentuk persegi. Pemasangan hardware. Sebelum melakukan pemasangan hardware, ada beberapa hal tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu kita ketahui, yakni pertama, menyiapkan peralatan dan bahan-bahan sebelum memulai perakitan. Kedua, pada setiap tahap perakitan, sebelum menambahkan komponen yang baru, power supply harus dimatikan. Ketiga, hindari memegang atau menyentuh langsung kaki prosesor yang ada termasuk chipset. Yang keempat, hindari pemasangan komponen hard disk dengan kasar karena dapat merusak hard disk tersebut. Kelima, hindari merakit dalam keadaan berkeringat. Keenam, jauhkan benda-benda bersifat cair atau korosif. Dalam pemasangan hardware, ada beberapa alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Dan alatnya adalah Obeng Plus, bahannya adalah motherboard, hard disk, RAM, power supply. Pemasangan hardware. Dalam pemasangan hardware, terdapat kita harus menyediakan sebuah CPU, di mana CPU-nya yang sudah dibuka. Dan di sini dapat dilihat bagian-bagian CPU, di mana nomor 1 adalah casing CPU, 2 motherboard, 3 prosesor, 4 RAM, dan 5 hard disk, 6 CD atau DVD-ROM, 7 VGA card, 8 kipas heatsink,
power supply. Kita akan mulai pemasangannya dimulai dari motherboard. Pada motherboard, pertama kali kita pasang kabel konektor USB ke slotnya. Kedua, pada slot RAM, kita akan membuka penahan slot. Pasang RAM, tekan sisi kiri dan kanan pada slot saat memasang, lalu dikencangkan. Dan pada soket prosesor, kita akan membuka kipas prosesornya dan katup soketnya, lalu pasang prosesor di soketnya, lalu tutup kembali dengan katup dan kipas prosesornya. Kencangkan dengan obeng plus. Pada slot PCI, kita dapat memasang sound card maupun LAN card. Pertama sekali, kita buka penahan di sisi kiri dan kanan slot. Lalu, kita masukkan sound card ataupun LAN card dan lain-lain. Kemudian, kencangkan dengan menutup sisi kanan dan kiri slot. Dan selanjutnya, kita pasang baterai CMOS. Dan lalu, pada slot AGP, kita membuka penahannya, lalu VGA cardnya kita pasang dan kita kencangkan penahannya dengan menutup sisi kanan dan kiri slot. Kemudian kita pasang kabel PSU ke slotnya dan lalu kita akan pasang heatsink di atas prosesor. Hubungkan kabelnya dengan slot motherboard. Dan terakhir, kita akan memasang kabel SATA yang menghubungkan hard disk dengan motherboard. Selanjutnya, kita akan memasang CD-ROM ke bagian nomor 6, lalu kita pasang power supply di bagian case bawah, yakni nomor 9, dan lalu kita kencangkan dengan obeng plus. Saat mengencangkan baut dengan obeng, kita tidak boleh mengencangkannya terlalu kuat karena takutnya bisa dull. Dan kemudian pasang hard disk. Perhatikan posisi hard disknya. Jika posisi hard disk salah, maka hard disk tidak dapat berfungsi karena nantinya kabel ID akan disambungkan dari soket ke hard disk. Kencangkan dengan obeng plus. Dan terakhir, tutup casing hardware. Nah, sedikit tambahan, setelah selesai menginstalasi atau memasang perangkat-perangkat pada CPU, dan kemudian kita cek hard disk dan CD-ROM terdeteksi apa tidak. Kita lihat pada BIOS, kita klik Advanced BIOS Features, kemudian IDE Configuration, lalu kita cek di SATA Channel 0 Master LBA Mode. Apabila supported berarti terdeteksi, dan kemudian kita cek di CD-ROM di SATA Channel 1 Flash. Apabila LBA Mode-nya supported berarti sudah terdeteksi, dan kita klik F10 untuk menyimpannya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.